helm dia nggak pakai, itu pecah. Stop, saya bilang ya ampun, saya bilang. Akhirnya di situ rame, cuman nggak sampai media tahu, nggak sampai ini. Akhirnya dikip lah, udah dibawa keluarganya. Di situ saya pulang lah. Pagi saya pulang, saya diimpiin Bu, langsung diimpiin. Teman saya yang satu, posisinya itu lantai masih kosong, lantai 3 itu Bu, masih kosong itu, ngeliat katanya, no kayak ada orang proyek katanya. Ah masa iya, ini kan malam, proyek kan paling lama dia jam 7, udah kelar semua. Itu lihat di pojok katanya, ya kan? Mana? Saya bilang. Akhirnya kita deketin lah tuh, kita deketin ke center, bang, panggil. Pas dideketin, merinding saya. Pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Ratna Wulan. Kali ini gue seperti biasa kedatangan narasumber yang cukup dekat dari rumah gue, yang berasal dari Lenteng Agung. Abang ini sering cerita di mana-mana, mungkin ada yang kenal. Kali ini dia bercerita tentang pengalamannya dia selama menjadi security di sebuah gedung di daerah Sudirman. Kita langsung sapa aja. Halo Bang. Bang ya, Pablo ya? Bang Pablo. Bang, berarti dekat rumahnya Bang ya? Dekat sih dari sini. Tadi nggak macet dong Bang? Nggak, aman. Aman ya? Yeah. Bang, makasih banyak Bang udah mampir ke sini. Yeah. Bang, gue denger lu pernah jadi security ya Bang? Iya, betul. Di mana tuh Bang? Di salah satu gedung daerah Sudirman. Gedung baru juga sih, belum lama. Berapa lama di sana? Cuman kuat sebulan karena gangguannya begitu. Boleh spill dikit Bang, gangguannya apa aja? Gangguannya itu dari kisahnya itu dari dia katanya gedung baru itu ada orang proyek yang ketiban entah tren apa itu jatuh dari lantai 28 sampai ke bawah itu hancur katanya, meninggal. Jadi sampai sekarang ini ya masih angker gitu gedungnya. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan ceritanya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Ratna Wulan Official. Silakan Bang, cerita dari awal. Kan pada tahun 2022, waktu itu saya melamar pekerjaan di suatu yayasan lah di daerah Tangerang. Nah, selang 2 hari saya melamar, diterima lah tuh. Katanya ada job nih di sini untuk gedung baru katanya. Oke, saya terima di situ. Saya terima, besok datang langsung kerja. Nah, di situ posisinya gedung belum 100% jadi, Bu. Jadi masih ada beberapa lantai lah yang masih proyek. Masih proyek. Di situ saya ditugasin untuk non-shift, Bu. Jadi nggak ke pagi, jadi malam terus. Di situ malam terus, non-shift. Hari pertama saya masuk, masih aman lah, masih ibarat kata perkenalan gedung lah, keliling, masih diajarin. Ini begini, masih aman. Nah di hari ketiga ini sudah mulai nih teror. Waktu jam, kita kan ada patroli gatur ya, dari titik lantai ke titik lantai, keliling itu 2 orang. Nggak boleh sendiri kan kalau patroli begitu, karena yang satu untuk saksinya kan, kalau ada kejadian apa. Kita mulai patroli dari lantai basement, dari basement sampai ke lantai 30. Kita patroli di lantai 3 ini, kita ngecek nih, kita keliling ngecek ya kan, pakai senter. Nah pertama saya nggak ieng nih, teman saya dulu nih yang satu, teman saya yang satu posisinya itu lantai masih kosong, lantai 3 itu Bu, masih kosong itu, ngeliat katanya, no kayak ada orang proyek katanya. Ah masa iya, ini kan malam, proyek kan paling lama dia jam 7 udah kelar semua. Itu lihat di pojok katanya, ya kan? Mana? Saya bilang. Akhirnya kita deketin lah tuh, kita deketin ke center, bang, panggil. Pas dideketin,
Dia merinding saya. Pas dideketin itu muka Bu bener-bener merah semua Bu. Wah, itu saya berdua langsung lari lewat PTD karena lewat lift kan lama, lari langsung ke PTD yang pintu darurat itu, langsung naik lagi ke lantai satunya. Udah gitu aman lah di situ. Kita keliling lagi sampai di lantai 27 ini. Dia lagi nongol Bu. Dia lagi tapi di atas ini dia dirinya. Itu APD dia lengkap, pakai helm, pakai rompi, pakai ya selayaknya orang proyek lah. Di inian air buat apa selang hidran itu yang merah duduk di situ. Saya di situ main lihat-lihatan. Di situ sampai saya lemes udah nggak bisa jalan. Saya bilang, wah ini mah udah parah kata temen ini. Soalnya sama-sama baru nih Bu, temen ini. Ini mah udah parah kata dia. Terus abis itu kita cabutlah tuh naik lift. Kita mencet lift kan, liftnya itu kan otomatis Bu, yang pakai port lift itu yang tempel akses. Di situ kebuka pintu, kita belum mencet, itu lift langsung naik. Cos ke lantai 30, mentok sampai bunyi, dung, berbalik begitu. Lah di situ saya panik dong, bingung. Ngontek ke temen di bawah itu, nggak ada yang nyaut. Dikontak pakai HP nggak dapet sinyal karena gedung baru kan dia belum ada pemancar sinyalnya Bu. Di situ saya diem aja sama temen. Ini gimana? Patroli harus tetap jalan ya kan? Sedangkan kita baru sampai lantai segini nih, belum sampai rooftop ya kan? Akhirnya di situ kita putusin, ya kita nenangin diri dulu di situ ya kan? Udah habis itu, udahlah berjalan patroli sampai rooftop tuh. Kita turun lagi, udah tuh hari malam itu udah nggak ada kejadian apa-apa, selesai pulang lah. Nah ini kan malam keberikutnya nih, malam kedua, ini seminggu berturut-turut Bu di teror ini. Terus malam kedua ini katanya kan sebelahnya itu apartemen Bu, kalau apartemen itu dia emang udah aktif. Katanya kata orang lama situlah, dulu di sini saya kan gantian tuh partnernya sama yang kemarin. Dia cerita sambil jalan patroli. Katanya di sini tuh dulu pernah ada yang loncat dari lantai 27 katanya. Orang Jepang, nggak tahu itu frustasi, nggak tahu itu kenapalah masalah pribadi dia. Tepat jatuhnya di pos monyet-monyetan yang biasa di basement kita ini jaga kata dia. Waduh, ini saya baru denger Bang katanya. Kata saya begitu kan. Iya cuman di-keep aja lah kata dia. Nggak usah perlu tahu ya kan. Nanti tembus kemana-mana jadi orang nggak mau beli sewa apartemen gini ya kan. Oke lah udah sampai situ. Kita jalan lagi nih. Jalan lagi, patroli lagi. Di lantai 10 nih Bu. Di lantai 10 itu saya disambit Bu. Jadi 10 itu masih kosong. Jadi masih ada cuman beberapa PT doang masih di situ. Lantai 30 itu cuman beberapa PT aja di situ. Di lantai 10 ini jadi ada hebel Bu. Hebel udah potongan tuh hebel. Kita jalan lah patroli. Disambit Bu. Disambit dari belakang. Ini lewat ke kuping. Bung, blinding tuh hebel. Saya berantem dong sama teman saya yang ini. Lu ngapain sih nyambit-nyambit? Lah siapa yang nyambit kata dia. Lah itu batu. Lah lu kali jahil. Ketendang kali. Saya bilang. Masa iya ketendang katanya. Udahlah biarin katanya. Oke lah udah jalan lagi. Disambit lagi kedua kali Bu. Teman saya kena. Jadi kenanya pas kan HT digantung di sini. Kena antena HT itu. Puak kata. Wah nggak beres nih teman saya kan penakut Bu orangnya. Coba cek di ujung kali ada orang proyek kali mau turun kali. Apa kan turun harus security ya, liftnya privasi kan. Ketinggalan kali orang proyek di dalam mau turun. Diceklah ke sisi pojok timur gedung. Nggak ada apa-apa Bu, kosong. Ih, saya bilang merinding di situ. Dia balik kan dengan santainya karena dia orang lama kan. Nggak ada apa-apa, udah jalan aja kata dia. Jalan sampai situ,
saya kesandung, Bu. Padahal itu kan mas peluran. Masa bisa kesandung kayak orang di sliding begini? Gubrak, tau-tau jatuh guling-guling saya. Lu kenapa katanya? Kagak nih, gua kesandung nih. Ada besi ini kali. Mana ada, orang ini lantai masih begini kata dia kan. Udah bersihin, dibersihin lah tuh. Bersihin saya, kan kotor tuh, abu semua, bekas semen beton. Jalan lagi, kita cek satu ruangan, Bu. Itu ruangan ibaratnya ruangan penting engineering lah. Barang-barang engineering semua di gudang itu. Kita klek lah tuh pintu itu, Bu. Kita klek dari luar, kekunci gak untuk memastiin ya. Klek sekali, kekunci, dibales, Bu, dari dalam. Diklek lagi dari dalam. Loh, ada orang kan? Dibales lagi, dia klek lagi. Saya klek gini, di klek. Nah, di situ nggak langsung lari dong saya. Masih ngerinya ada engineering nih kejebak. Dipanggilin, ada orang nggak? Security patroli, nggak nyaut. Di situ minggirlah kita melipir ke dekat kaca buat nyari sinyal. Di kontak engineering nggak ada yang nyaut. Ditelepon, engineering malam ini siapa yang jaga? Nih si ini lengkap. Ada semua di posko? Ada katanya. Oh ada. Ini soalnya di gudang engineering di lantai 10 ini katanya kan kekunci, tapi di kita ngklek ada yang ngklek lagi dari dalam katanya. Udah jalan aja kata dia. Udah akhirnya di situ kita tinggalin, dalam hati udah positif lah, udah nggak beres nih. Udah sampai situ, masuk lagi kan ke lift, naik lift lagi, jalan patroli lagi, ketemu lagi orang proyek itu, Bu. Astagfirullahaladzim, merinding saya benar-benar. Itu benar-benar jadi kata orang security itu, bapak-bapak udah tua, itu udah nampakin itu cuman mau nitipin pesan katanya. Dia sebenarnya mau nyampein pesan. Cuman ya kita kan ngelihat begitu, Bu, takut. Udah gitu, udah patroli, udah kita kabur lah dari situ. Kita berdua, walaupun dia orang lama berani. Saya kabur, naik sampai rooftop. Udah kelar itu, masuklah nih malam ketiganya nih. Malam ketiganya ini masih ada pekerja proyek. Saya itu masuk jam 4 kan. Jam 4 sore saya briefing dokumentasinya, yang orangnya tuh proyek meninggal masih ada, saya nanti ditayangin boleh. Itu ketiban inian, Bu, apa kayak pipa itu, pipa hidran itu yang besi, yang merah itu, yang kayak di mall-mall di basement. Ketiban itu, Bu, pecah palanya. Itu baru saya briefing sore tadi pas saya aplusan. Di situ saya lemes. Di situ kan saya briefing untuk APD ya kan, kelengkapan harus ini, jangan sampai ada hal-hal yang gak diinginkan terjadi, saya bilang. Ini masalahnya nyangkut nyawa, pekerjaan begini ya kan. Iya pak, dia ngomong begitu aja. Ternyata kata temennya tuh pas kejadian itu, kata temennya dia lepas APD, katanya gerah, emang mungkin blowernya itu kagak nyampe lah, emang pengap lah, Bu. Helm dia nggak pakai, itu pecah. Astagfirullah, saya bilang, ya ampun, saya bilang. Akhirnya di situ rame, cuman nggak sampai media tahu, nggak sampai ini. Akhirnya dikip lah, udah dibawa keluarganya. Di situ saya pulang lah. Paginya saya pulang, saya diimpiin, Bu. Langsung diimpiin sama sosok yang saya briefingin itu orangnya. Saya diimpiin, katanya dia apa ya, ngomong, jadi kejadiannya itu dia sebenarnya lagi masang baut. Dia yang jelasin kronologinya di mimpi saya ya, di mimpi saya ini bener real, di mimpi saya. Jadi itu baut, ada 2 baut nggak kepasang, dia ke kaki yang satu kepleset tangga, jadi nimpah badan dia, kepala dia, posisi dia itu nggak pakai helm. Jelas kayak ilustrasinya dia tuh dinyatain ke saya. Saya kebangun lah di situ. Astagfirullahaladzim, saya bilang masih jam 12. Akhirnya udahlah, nggak tidur lagi saya kan, malam mau kerja lagi. Pas kerja lagi, aplusan,
Saya jagalah di basement nih, di basement pos monyet-monyetan itu, basement 1. Saya jaga di situ. Tempat yang cewek itu jatuh. Tahun apa itu saya nggak tahu tahun berapanya, pokoknya dia dijelasin jatuh lah di situ. Jadi saya lagi duduk ngopi di pos, lagi nyantai, itu cewek nyamperin Bu, ada cewek nyamperin cuman diem, orang Jepang Bu, bukan orang lokal kita, bukan, itu orang Jepang. Saya kan nggak tahu Bu, belum masuk situ kan waktu kejadian itu. Di situ nyamperin, saya tanya, Mbak, mau kemana Mbak? Nungguin Gojek apa ini mesen makan? Gitu doang. Cuman nggak bersuara, nggak apa, cuman geleng doang. Terus pas nggak lama lagi saya nengok, saya kan nulis mutasi kan di situ, ada mutasi. Pas saya nengok, udah nggak ada orang. Udah nggak. Saya ceritalah sama teman saya yang senior itu yang jaga di lobi, dia turun kan, pengen ngopi juga di lobi kan, nggak bisa ngopi atau ini. Tadi ada cewek, orang Jepang katanya, kurus orangnya, rambutnya panjang. Gua tanya mau nunggu Gojek apa-apa, kagak dijawab, sombong banget, pakai geleng-geleng doang lagi. Lah temen sontak langsung, orangnya gimana kata dia. Ya itu, kurus, orang Jepang, tinggi orangnya, rambutnya panjang katanya. Dari mana dia awalnya? Tuh dari gutter yang itu jalan. Pokoknya gue ngeliat tuh dia udah di situ, udah di gutter itu katanya. Itu langsung lah dia ngomong, itu orang yang lompat dari lantai 27 katanya. Masih gentayangin itu gedung. Waduh, di situ saya langsung lemes, mana mau patroli lagi jam 3 paginya. Saya bilang, akhirnya dah saya mau patroli sama Pak Bakti aja lah. Saya samarin nih namanya Bu ya, Pak Bakti aja lah. Yang maksudnya sedikit ya, dia senior di situ, saya lebih tenang kan. Udah gitu, ya udah kalau lu mau begitu nggak apa-apa kata dia. Ya udah akhirnya patroli lah, mulai lagi dari basement, patroli lagi. Kan ada mobil, kalau kantor tuh ada mobil operasional ya Bu, yang parkir. Itu ada satu mobil di basement 5. Basement kita kan dalam sampai basement 5. Itu mobil setirnya gerak goyang sendiri Bu. Kita kan ngecekin mobil, itu dari jauh pas diinin, tuh setir goyang begini, muter sendiri. Sontak, lah siapa dong ini, orang kantor. Kita samperin lah berdua. Nggak ada orang Bu sama sekali. Itu bener-bener merinding. Langsung kata Pak Bakti ini, udah jalan. Pas kita balik badan berdua, diklaksonin. Wah, langsung saya naik tangga PTD itu. Udah nggak ngerasa capek, udah nggak ngerasa apa, main lompat-lompat aja udah merinding. Gimana Pak, ini kita patroli belum kelar juga, mana titiknya di situ lagi, titik gatur colok itu. Ya mau nggak mau kita harus balik lagi, ntar dulu dah, saya juga lemes nih kaki kata dia, kayak orang stroke kata dia. Oh ya udah, tenangin diri, ngumpet dah, ngerokok dulu di basement, udah tenang, oke. Udah kita coba balik lagi. Saya posisinya di belakang biar lari, kalau ini larinya cepet ya kan. Di situ udah aman lah lewatin tuh mobil. Cuman saya nggak mau ngeliat, cuman udah main colok aja begini. Dia kan moto di belakang, kalau itu kan buat bukti ya Bu, ada tanggal ada ini. Moto saya nyolok begini, udah ayo jalan lagi, patroli lagi. Alhamdulillah di lantai-lantai itu aman lah, sampai rooftop, sampai ini nyolok aman. Udah masuk ke hari kelima nih. Pas hari kelima ini saya masuk briefing apel sore ini sekitar jam 4-an lagi. Biasalah briefing orang proyek ini nih. Briefing lagi orang proyek ya kan. Udah briefing orang proyek, saya dikasih waktu setengah jam. Makan dulu. Makan. Jagalah saya di pos monyet lagi yang bunuh diri itu jatuh di situ. Saya jaga di situ. Aplus nih sekitar jam 10 sama temen. Aplusan.
tidur mindik-mindik lah Bu. Kalau bahasa security itu kan, security kan tidur itu diharamkan ya kan. Ya cuman kan kita manusia ya kan, bisa lah setengah jam tidur di lobi pojok. Tidur lobi pojok itu saya baru tidur begini, itu nyata Bu, kayak jadi separuh ngimpi separuh nyata. Keluar dari exit gedung itu nenek-nenek Bu. Saya mikir nenek-nenek ngapain di lobi ya kan, sedangkan pada tutup. Bar pun udah tutup di situ. Di situ kan ada barnya di bawah. Ngapain di sini? Dia mesen gini. Ini kayaknya Mas security capek, sini mau gak nenek pijitin. Pas dia pegang begini, saya kebangun langsung. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Akhirnya saya balik lagi ke pos monyet itu. Saya bilang, udahlah gue istirahatnya di sini aja. Dia tuh teman sambil ketawa-tawa. Kenapa? Kata dia. Nggak apa-apa. Emang lu tidur di mana? Kata. Di lobi itu deket kolam pon. Saya bilang. Dia ketawa aja cengengesan. Oh ya udah kata dia. Ternyata dia udah tahu kalau tidur di situ pasti diganggu. Katanya. Udah gitu. Udahlah, lanjut patroli kayak biasa. Hari kelima itu janggalnya di situ. Masuk ke hari ke-6 nih. Pas saya pulang lagi kan hari ke-6, masuk apel biasa, briefingin orang proyek. Sering yang ditongelin yang meninggal yang pertama ini Bu, yang ketiban katanya pas proyek tren itu. Kalau yang pala pecah itu cuman saya dimimpin itu aja. Dia nongol lagi Bu, posisinya itu di lantai 3 lagi. Dia jongkok jadi kayak lagi mahat. Posisinya ngebelakangin gitu. Bilang beda partner kan saya. Tuh masih ada yang kerja aja. Wah kena denda nih, udah overtime lift nih. Kalau kayak begini kan lewat jam kerja, dia kena denda Bu. Udah disesuaiin lah sama gedung ya kan. Udah overtime lift nih. Pas disamperin, belum saya deket, udah nengok begini. Lari saya lagi berdua Bu. Bener-bener di situ. Ya ampun, saya bilang kenapa begini banget. Udah mau ke seminggu tuh, udah mau ke hari ke-7, masih ada teror terakhir tuh di situ. Cewek yang itu lagi nampakin. Saya kan patroli di gedung yang B, yang di suite lah di situ. Di suite ke gedung yang B, yang apartemen. Jadi apartemen itu kan ada kayak lorongan begitu, ada tempat sampah Bu deket lift itu. Itu tong sampah digelindingin. Saya dari ujung lorongan begitu, tuh tong sampah digelindingin. Aur-auran itu. Lalu saya bilang, kenapa? Ya kan, siapa yang ini? Masa ya OB? Ya kan, nggak mungkin dia ngeberesin. Lagi OB pun udah nggak ada lah jam segini, ya kan? Akhirnya di situ, udahlah, lanjut aja kita patroli. Ternyata di kamar 2708 itu, tempatnya tuh cewek itu kan sekarang dikunci, nggak ada yang boleh ini, nggak disewain lah. Di situ pintu lagi engkol Bu, masih dari dalam di engkol begini, klek. Saya di situ, udah nggak beres. Ini kamar nggak beres kata teman saya ini kamar nggak beres. Dia udah kesel mungkin ya. Jangan ganggu lah, saya di sini kan nyari duit, digituin. Saya kalau begini harus bantu keluarga juga. Kalau diganggu gini saya risih lama-lama. Kalau mau nampakin, tapi jangan ganggu begini. Kira udah itu udahlah kita cabut. Udah selang berapa minggu tuh, udah 4 mingguan masih ada teror itu. Akhirnya saya nggak kuat Bu, bener-bener. Mental saya kena di situ. Akhirnya saya ngajuin lah resign di situ. Pak, saya mau resign aja Pak, katanya. Emang kenapa Mas resign? Katanya. Enggak, saya mau ada kerjaan di daerah Bali. Lebih nggak kontrak, nggak ini, langsung karyawan tetap. Tuh orang ininya cuman ketawa doang, nggak kuat ya kata dia. Enggak kok Pak, kuat saya.
cuman ada yang lebih menarik aja kerjaan. Oh ya udah kalau itu jalannya Mas, nggak apa-apa. Akhirnya saya ngajuin surat pengunduran diri, saya bikin dulu, baru Pak Klaring itu keluar. Akhirnya saya udah up dari gedung itu, Bu. Wih, keren juga ya. Berarti itu tiap hari keliling gedung dari lantai bawah sampai rooftop. Iya, dari basement 5 itu sampai rooftop, 30 Basement rooftop. 5, ya, malahan ya. Itu berdua. Itu berdua, nggak boleh sendiri. Karena kalau patroli itu, Bu, kalau kita patroli Gatur itu, suatu saat ada kejadian kebakaran atau kaca pecah, kaca ini harus ada saksi dong. Nggak bisa kita sendiri, ya kan? Startnya jam berapa? Sampai jam berapa? Patroli itu 2 jam. Dia dibagi 2. Ada jam 10 malam sama jam 3 pagi. Saya selalu jam 3 pagi. Saya mungkin orang baru kali ya di iniin lah. Oh, dia mau udah jam 3 aja tuh barangnya. Berarti ini si yang konon ya, yang jatuh dari lantai berapa? 17 ya? Dari lantai 27. 27 itu selalu nampakin. Selalu nampakin. Itu katanya di lift SL namanya, kalau gedung itu yang buat ngangkut-ngangkut barang, service lift ya namanya, buat barang jatuh ketiban itu pas di situ. Jadi dia nampakinnya di mana aja? Di mana aja, Bu? Di lantai-lantai manapun. Ya itu bukan, ya semualah, hampir orang lama pun aja masih ditampakin, apalagi orang baru, ya kan? Iya. Nah, kalau yang cewek Jepang itu pas berdiri itu seperti orang atau gimana? Biasa orang, solid, bentuknya solid. Saya ya, Jepang mah putih pucet ya, wajar, Bu, orang emang cakep-cakep kan Jepang mah. Iya. Cuman dia nunduk, enggak ngomong satu kata sekalipun. Makanya kan saya tanya di situ, Mbak mau nunggu apa, makanan, ojek Grab atau ini? Dia cuman nunduk gitu dong. Oh, udah dong, saya cuekin, saya males ya kan. Saya tulis aja mutasi lagi ya kan. Di situ nulis mutasi. Saya nengok lagi udah nggak ada. Itu berarti 2 kali ngeliat ya. Satu kan yang pertama lagi, ya. Yang keduanya yang di ongklek-ongklek itu. Oh, dia yang iya, di kamarnya dia yang dia loncat dia. Iya. Okay. Kan dipindahin saya ke gedung B, dioper. Berarti 2 kali, satu wujud, satunya ongklek-ongklek. Iya. Serem juga ya. Tapi kalau yang ada di dokumentasi saya ini, yang nanti ditayangin lah dokumentasinya, yang palanya pecah ini cuman saya diimpiin aja. Dia nginiin kronologi, mungkin saya yang briefingin, mungkin dia ya merasa bersalah atau gini. Berarti yang kecelakaan kedua itu tidak ada yang diganggu? Yang diganggu nggak ada sih, cuman saya diimpiin aja itu. Nah, yang kecelakaan pertama itu sebabnya apa, tahu nggak? Sebabnya katanya dia nggak pakai sepatu safety. Dia sepatu running apa? Udah gitu nggak pakai apa namanya, kalau yang tali ini nggak disantelin itu, Bu. Jadi jatuh langsung ketiban sama ininya. Itu bener-bener. Ya? Iya, itu bener-bener. Tapi di up sih di media, di iniin. Bang, ini kan pekerjaan security ini Abang terima tanpa tahu ya. Iya. Tempatin di mana aja. Iya. Nah, Abang itu itu pekerjaan pertama apa pekerjaan? Itu pertama saya. Pertama kali kerja? Iya, pertama ngelamar itu kan saya pendidikan dulu. Kan harus punya Gada Pratama tuh, pendidikan dulu 4 minggu di Hambalang situ. Barulah bisa ngelamar. Di situ. Nah, itu pertama kali bekerja sebagai security. Itu baru pertama banget di dunia security. Dan 1 bulan. Cuman 1 bulan. Tuh kenapa, denda atau gimana? Apanya? Kan baru 1 bulan nih ditempatin langsung keluar. Itu kasih denda apa enggak? Kena denda enggak? Saya kena. Kena denda. Kena denda karena kan di surat kontraknya itu harus berapa ini baru keluar. Cuman saya kan sempat minta ini, Bu, sama yayasan, minta mutasi lah. Kalau ada gedung yang kosong lagi dimanapun saya minat. Saya bilang nggak ada di situ. Kalau mungkin di situ ada ya, mungkin saya masih bertahan lah sampai sekarang ya kan. Di situ akhirnya buntu. Saya juga curhat sama orang tua. Saya batin begini.
Mending kalau batin sama orang kan enak, kita bisa ngelawan batin sama kayak begitu. Berlangsung terus-terusan nih tiap malam? Tiap malam. Selama 1 bulan? Selama 1 bulan itu. Ada nggak teman-temannya yang mengalami hal serupa terus resign? Ya itu saya bilang, masuk 5, keluar 5, begitu. Berarti ininya apa namanya, take over apa namanya, cepet ya? Cepet. Banyak yang keluar, banyak masuk. Iya, keluar masuk. Kendalanya itu. Iya, bukan di pimpinan yang nggak enak apa orang kantor. Kalau saya akuin kalau orang-orang kantor itu care Bu, semua enak semua. Berarti masalahnya itu. Masalahnya di itu aja. Mungkin kalau yang mentalnya oke, mentalnya ini ya mungkin. Emang nggak pernah ada inisiatif gitu dibacain atau diapain? Udah sampai kita bikin dulu gedung itu untuk karyawan semua syukuran. Udah. Cuman ya masih aja. Turnovernya tinggi, jadi masuk 5, keluar. Itu berapa jangka waktu, sebulan atau berapa? Ntar kadang sebulan, ntar seminggu. Oh, seminggu ada? Iya ada kan anak-anak baru lulus lah kata, baru lulus mau nyoba kerja security. Ada pernah 3 hari Bu itu bocah. 3 hari udah keluar. Saya bilang ini masalahnya. Tapi kalau dipikir-pikir ya ngeri juga lah kalau dari basement 5 sampai ke rooftop udah gitu masih sepi gedungnya kan. Gedung itu cuman kehitung Bu, yang kepake tuh lantai 1 di situ restoran, lantai 2 3-nya kosong, 4 emang nggak ada kan, 5 terus lantai 26 keisi, lantai 25 keisi, 11 keisi, ya selebihnya masih. Jadi tuh dia sistemnya gini Bu kantornya. Kalau dia bikin lantai aja gitu dulu kosong. Ntar yang penyewa itu baru yang bikin sekat-sekatan itu. Jadi bikin sendiri, nggak udah disekat-sekat gitu. Berarti kondisi kalau belum disewa ya kosong. Iya kosong begitu. Terserah ntar penyewanya itu mau bagaimana desainnya itu. Nah ini kan kebetulan Bang Pablo nih malam terus ya. Kalau yang siang itu pernah lihat nggak? Kalau siang sih selama ini saya paling siang kehitung Bu di sebulan itu. Cuman lihat penampakan nggak? Nggak pernah sih kalau siang. Kalau ya menjelang sore mau maghrib. Iya. Karena kata orang lama di situ, mungkin dia juga dikuat-kuatin lah, nama udah umur susah kan nyari kerja. Ya dia tuh emang kejadiannya itu mau maghrib. Maghrib. Iya. Tapi yang cewek ini ya, yang cewek Jepang ini ya, ini saya tertarik juga nih. Itu sering orang lihat atau sering menampakkan atau gimana? Karyawan kantor pun sering Bu. Oh siang? Iya. Yang cewek itu malah siang? Yang cewek itu siang pun sering katanya. Entah yang di koridor lah, yang di apa. Jadi tuh gedung A sama B itu kan ada kayak jembatan nyambung. Iya. Jadi orang kantor itu kan kebanyakan dia kantornya di sini, ya dia beli nyewa lah ya apartemen di situ dong. Otomatis kan sering orang kamar 2708 itu kan dikunci. Sebelahnya kan ada. Katanya sering tembok itu sering kayak ditonjok-tonjok dari sebelah itu. Padahal itu kosong. Berani juga ya. Itu berarti yang sebelahnya sering diganggu juga? Sering diganggu dengan suara kasur lah, kayak benda ya selayaknya kita goreng atau apa itu kan sering. Kosong ya. Itu dia kondisi sewa atau itu dia milik itu dia. Makanya kalau sewa kan disewa lagi lah. Itu kan milik. Mungkin dari keluarga pihak mereka nggak ada respon ini, makanya dikunci aja. Kalau masuk saya udah pernah masuk. Oh gitu. Saya udah pernah masuk. Ada apa? Ya barang-barang aja sih berantakan aja gitu. Kayaknya sih depresi gitu Bu. Seperti depresi gitulah. Dia bunuh diri itu ya? Bunuh diri, loncat dari balkon. Nah, selama bertugas sih ganti-ganti partner kan? Iya. Tuh mereka ngelihat semua nggak? Kadang kalau ganti-ganti partner, kadang yang satu diliatin, kita nggak ngeh nih. Kadang satu nggak ngeh, dia Noel tuh ngeliat itu nggak? Jadi kita mana sih itu? Nggak ngelihat. Terganti partner lagi, kadang ngelihat dua-duanya. Berarti
semua security di situ ngelihat semua. Ngelihat ya? semua, sampai chip-chipnya pun. Tadinya chipnya nggak percaya. Wah, itu halu, itu ini mah begini katanya. Dia jadi ya udah, akhirnya percaya sendiri karena dia ngalamin juga. Temen ini diganggunya di basement kalau temen. Jadi tuh dia disasarin. Jadi dia tuh udah nyolok nih di basement 5, kan mulai dari basement 5. Dia udah nyolok ke basement 5 itu. Dia naiklah lewat ram, muter di basement itu lagi. Pas dicolok gatur itu nggak bunyi lah, orang baru dicolok kok dicolok lagi ya kan. Dibilang kok basement ini lagi, emang basement kan mirip. Kalau di kantor ini basementnya itu 1, 2, 3 mirip semua. Kok di basement ini lagi, temen ini cerita nih. Kan kita bagi-bagi sharing di posko ya kan. Udah gitu temen yang satu, oh sama gue juga katanya. Pernah katanya. Kalau dia dengar suara tangisan anak kecil, cuman basement 5 itu kan ngendap bu, ngendep maksudnya ya temboknya tuh berair, nggak ada cahaya apa-apa, jarang orang kalau parkiran nggak penuh ya nggak sampai situ lah, jadi jarang terjamah orang lah selain Sapam sama engineering. Udah gitu kata teman ini pernah diganggu juga dari ruangan elektrikal katanya. Di ruangan elektrikal tuh di mesin genset itu tiba-tiba cetekannya itu nyala, krrrk, truk. Genset itu kan kalau bukan engineering kita nggak bisa utak-atik bu. Kita megang aja salah. Itu di situ ya nggak nampak sih, cuman di ininya aja, di jailin aja gitu. Terus udahlah dia kabur. Ya kita di situ sharing-sharing lah sama regu-regu lain. Kalau regu siang sih kebanyakan nggak ada apa-apa. Ya kita sharingnya sama regu-regu malam aja. Paling ya iya sama gue juga mistis gini. Nah teman saya juga ada yang pernah katanya sama duduk di atas inian besi hidran itu, gantung gitu. Itu yang itu bener-bener jahil banget yang meninggal, yang jatuh pertama itu bu, bener-bener parah itu. Mungkin ada kata sesepuh itu, mungkin dia ada yang mau disampein atau apa atau ini ya, cuman kan kita takut bu ngelihat begitu ya kan. Orang nggak nggak solid ya kan. Solid. mukanya nggak solid ya, begitu hancur gitu. Maaf ya, sampai ada yang terkencing-kencing nggak ngelihat gitu. Kalau kencing nggak, kalau nggak bisa jalan saya bu, sampai nggak bisa jalan, sampai duduk saya, diri pun aja nggak, bener lemes. Saya bilang pasrah aja lah saya bilang udahlah. Dia tuh nampakin begitu dilihat hilang atau tetap berdiri? Diri aja udah. Nggak hilang-hilang? Enggak. Kita liatin ya dia mantengin. Cuman kan mukanya itu nggak solid. Ya udah mantengin. Berarti aja. Dia berdiri terus kita lihat dia nggak hilang-hilang? Nggak hilang-hilang. Waduh. Kalau kita nggak kabur nggak mungkin dia pergi. Tiba-tiba dia ada di mana lagi gitu? Iya. Sampai temen proyeknya bu, maaf nih saya lupa, temen proyeknya itu sampai di teror juga bu. Temen proyeknya itu jadi partnernya dia kata orang lama itu lagi ngaci apa gitu, embernya itu dipindahin, kegeser, jadi persis banget almarhum katanya. Kalau geser ember katanya, sampai rekan kerjanya itu kata orang lama ya, kan saya belum masuk di situ waktu yang pertama itu ya. Kalau yang kedua saya udah ada di situ. Waktu mau resign nih, tuh ngomong-ngomong gak sama teman-teman di kerjaan? Oh saya pamit, saya semua pamit sama tim, sama divisi lain kayak tim parkir, tim engineering, security, sampai karyawan-karyawan yang udah kenal saya pun saya pamit. Saya mau resign, saya bilang kenapa resign, di sini kan udah enak, katanya kerja udah ini, gajinya udah ini, saya ada kerjaan lagi katanya yang tetap, yang lebih menggiurkan lah saya bilang. Padahal nggak ada kerjaan. Padahal enggak. Nah akhirnya kan kata salah satu karyawan situ, bohong kali yang udah pernah di
iniin juga karyawan terlama. Iya, bohong Karena kali. Turnovernya di situ tinggi banget kan. Iya, ganti-ganti orang. Soalnya masalahnya dalam seminggu itu ada aja 1-2, ntar sebulan 5-5-nya keluar. Soalnya kita minta mutasi itu susah, Bu. Lokasinya nggak ada yang ya orang betah lah kali, mungkin udah di lokasinya nggak ada yang mau keluar-luar. Kalau lokasi kita ini kan begini. Waktu pertama kerja tuh kan pasti ada barengannya kan? Iya. Itu masih ada nggak sampai sekarang deh? Saya kan satu shift itu kan 5 orang, satu shift itu masih ada, yang 2 masih ada, yang 3 udah out juga. Udah ya, nggak tahu dia alasan resignnya apa. Orang saya WhatsApp nomornya udah nggak aktif. Ya mungkin ada penyebabnya dari Tapi situ yang juga. Itu... Yang 2 tuh masih sampai sekarang masih ada. Mungkin kalau dia nanti nonton cuman cengar-cengir doang mungkin dia. Pertanyaan terakhir, mau balik lagi nggak ke sana? Untuk kerja? Iya. Enggak. Gaji di atasnya juga saya ntar dulu ya. Oke, terima kasih Bang Pablo. Iya, siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.